Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa nuran ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para ikhwan mustami'in al-kiram, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam, nikmat luang waktu sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Kemudian para mustami'in dan ikhwan muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai ke mengenai al-harfan al-multaqiyan, jadi dua huruf yang bertemu. Sudah kita melewati makharij al-huruf, sifat al-huruf, dan kesalahan-kesalahan yang muncul dari bacaan-bacaan yang sering diucapkan, ya. Jadi ini kemudian pada malam hari ini kita lihat bagaimana itu namanya yang disebut dengan idgham. Ya, bertemu dua huruf, satu ya sakin ya wal akhar mutaharrik, ya sakin sama mutaharrik digabungkan, itu namanya idgham. Ya, ini yang sebutkan di buku ya ilmu tajwid. Jadi para ikhwani rahimakumullah, idgham itu ada beberapa macam, ya, seperti yang disebutkan di layar ini, mutamathilan. Ya, kalau mutamathilan itu artinya dua huruf yang bersama, sama. Sa, ta, dal, itulah huruf mutamathilan. Artinya sama, tidak jauh. Mutajanisan, apa yang dimaksudkan mutajanisan? Satu makhraj tapi beda karakter, beda sifatnya, itu namanya mutajanisan. Kalau mutaqariban adalah makhrajnya berdekatan dan ya sifatnya pun hampir sama, ya. Mutabaidan artinya jauh makhrajnya, ya. Jadi ini ya, sekilas saja mengenai huruf al-harfan al-multaqiyan, dua huruf yang bertemu. Kalau kita lihat idgham seperti yang disebutkan di buku, kan, buku yang kita di hadapan kita ini adalah idgham itu secara bahasa adalah al-idkhal, memasukkan, ya, memasukkan. Taqul al-Arab adghamtu al-lijama fi fam al-faras, ay adkhaltuhu fiha, ya. Adghamtu al-lijam artinya memasuki, apa namanya ini lijam? Bahasa Indonesia apa itu lijam? Apa disebut di buku? Jadi itu dimasukkan di mulut hisan, kuda, ya. Ay adkhaltu fiha, ya. Talinya itu dimasukkan di mulutnya itu. Ini namanya adghamtal lijam dalam bahasa Arab, ya. Wa taqulu aidan adghamtas sayf fi ghamadi, artinya memasukkan pedang itu dalam apa? Sarungnya, ya. Namanya itu idgham. Wastilahan, secara istilah para ulama tajwid, definisinya adalah huwa isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrik, ya. Isalu harfin sakin bi harfin, itu berjumpa dua huruf. Yang pertama itu sakin, bermati, kemudian disusul dengan yang berikutnya adalah huruf yang berharakat, bihaitsu yusirani, sehingga menjadi suatu huruf yang syaddah, min jinsit tsani, artinya huruf syaddah dari jenis yang kedua. Seperti ini, wal yaktub bainakum, ya. Ini gabung ke sini, ya.
menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis yang kedua. Ini ba. Makanya selalu kalau idgham itu huruf ba itu yang berikutnya itu ada syaddahnya. Ya, kalau idgham ya ada syaddahnya. Yartafi'ul makhraju anhuma ittifa'an wahidan ya. Jadi makhraj itu keluar dari suatu tempat yang satu, tidak berubah tempatnya. Ini contoh wal yaktub bainakum atau hammat ta ya, langsung ke ta-nya ya. Jadi para ikhwani rahimakumullah, ini harus betul-betul memahaminya. Kenapa? Karena masih ada juga yang mengkalkalahkannya, ada yang belum tahu itu apa, idghamnya yang mana ini, saya nggak tahu. Makanya dengan yang seperti ini kita memahami, mempelajari teorinya, jadi harus kita jeli dan kita harus menghafal. Kalau tidak menghafal, tidak tahu nanti idgham mutajanis mana, mutaqarib mana. Kalau mutamathilain sangat mudah, udah semuanya tahu ya. Jadi harfani muttafiqani fil makhraj was sifat. Dua huruf yang sama makhrajnya, sifatnya sama, artinya hurufnya itu juga. Fa idza iltaqa harfani mutamathilan al-awwal minhuma sakin wa laysa bi harfi maddin wajib al-idgham. Kalau bertemu dua huruf ya, sama, yang pertama mati, yang pertama mati tidak termasuk huruf mad. Ya. Walaysa biharfi maddin wajibal idgham. Contohnya dal sama da, wa qad dakhalu. Tidak mungkin kita mengqalqalahkannya. Wa qad dakhalu, wa qad sekarang qalqalah sini. Dia nggak tahu huruf yang berikutnya adalah huruf dal, sama hurufnya. Bagaimana? Makanya ada selalu dalam Al-Quran yang Arab itu ada syaddah dan tasydid. Artinya itu idgham. Wa qad dakhalu. Ya, langsung dimasukkan. Kalau terjadinya qalqalah, tidak terjadinya idgham. Batal idghamnya. Ya, artinya membatalkan idgham adalah qalqalah. Kemudian balla tukrimuna, lam sama la. Ya. Jadi langsung dibaca bala enggak, langsung digabung. Balla tukrimun. Ya, kemudian yudrikum. Nah, pasti didramkan, memudahkannya. Yudrikum langsung kafnya. Yukrihunna ya. Fa in taharraka al-awwal minhuma aw kana harfu maddin fala idgham. Jika huruf yang pertama itu berharakat, bukan mati atau sakin ya, itu tidak ada idgham. Atau huruf yang pertama itu huruf mad seperti fi yaumin. Ya, itu batal idghamnya. Kenapa? Karena itu huruf huruf mad ya, di yaum. Jadi yang membatalkan idgham itu adalah huruf mad ini sama harf yang pertama itu, huruf yang pertama berharakat. Ya, contohnya ya'lamu ma. Ya, ya'lamu ma. Itu dua ma. Ya, bukan ya'lam ma, ya'lam ma. Salah. Ya'lamu ma. Ini fi yaumin ya. Fi yaumin. Fi-nya ada ya, yaumin juga ada ya. Isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru, isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Jelaskan wawunya. Kenapa waw huruf mad sama huruf waw yang berikutnya berharakat. Jadi ini ya, para ikhwan rahimakumullah, perlu diperhatikan. Jadi yang membatalkan idgham itu adalah huruf mad sama tadi apa? Huruf mad sama berharakat, artinya huruf yang pertama berharakat. Jadi, rahimakumullah, harfani mutamathilan artinya dua huruf yang sama. Bagaimana kalau mereka berjumpa? Yang pertama mati, yang kedua berharakat. Nah, itu secara garis besarnya harfani mutamathilan ya. Dua huruf yang berjumpa. Kalau dia berharakat tidak ada masalah, tinggal jalan aja. Kalau dia mati berjumpa dengan huruf yang berikutnya berharakat, nah itu dia bermasalah.
Jadi ini sekarang masalahnya dua huruf, yang pertama mati, yang kedua berharakat. Ada yang mutamathilain, ini yang pertama sama hurufnya, ya. Ada yang nanti yang berikutnya ini adalah mutajanisain. Harfani mutajanisan. Apa artinya sejenis? Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Apa yang makhrajnya sama? Contohnya satu makhraj sama. Dal sama ta. Dal, da, ta, ta. Ad. Ujung lidah sama pangkal gigi atas. Ad. Ya. Itu makhrajnya sama, tetapi sifatnya beda. Pada dal ada sifat apa? Contoh dari pertama, fahadzahu syakhsun sakat. Ada enggak? Ada hamsnya. Dal ada hams, ya. Fahadzahu syakhsun sakat. Tidak ada hamsnya. Dia lawannya, jahar. Tanya, ada enggak? Ada hams, dia beda. Jadi di situlah, dari pertama udah beda. Yang kedua, ar-rikhawah. Ajid, qatin, bakat. Ada enggak? Dalnya ada. Adanya juga artinya sama mereka di sifat ar-rikhawah. Turun ke bawah lagi. Apa namanya? Isti'la sama istifal. Apakah termasuk isti'la atau istifal? Istifal. Dua-duanya istifal kan? Oke. Turun ke bawah lagi, itbaq, infitah. Ada enggak mereka? Itbaq ada enggak? Infitah. Artinya mereka yang pertama beda, yang kedua sama yang ketiga sama. Turun pindahkah sifat-sifat yang ini berlawanan, ini yang tidak lawan. Qalqalah ada dal. Tak, tidak ada qalqalah. Jadi ini kayak gitulah cara-cara memisahkan sifat ini mereka itu makhrajnya sama tapi sifatnya beda-beda. Itu dia namanya sejenis. Itu namanya sejenis. Seperti anak kita, contohnya ya, anak dari satu orang tua, bapak ibu, beda karakternya. Sama semua anaknya karakternya. Beda. Pasti beda. Ya, tidak ada yang sama. Walaupun mungkin sepasang kadang-kadang anak dua, tapi beda itu karakternya. Jadi itulah maksudnya ya. Jadi ini idgham atau harfani mutajanisan, dua huruf yang sejenis. Ya. Humal harfani muttafiqani fil makhraj, ya dua huruf ya sama makhrajnya, al mukhtalifani fi ba'd sifat, artinya beda di sebagian sifatnya. Fa idzal taqa harfani mutajanisani, jika berjumpa dua huruf yang sejenis itu, minas suwaril atiyah, dari contoh-contoh yang disebutkan, wal awwalu minhuma sakin, ya. Al awwal artinya yang pertama hurufnya itu mati, huruf yang kedua berharakat, wajib al-idgham. Kalau berjumpa huruf sejenis. Contohnya apa? Ini disebutkan contohnya qad tabayyana, dal sama ta. Tidak mungkin kita baca qad tabayyana, itu yang enggak tahu. Tapi yang sudah tahu seperti bapak-bapak sekarang sudah tahu semuanya, jadi harus membacanya dengan idgham. Apa hukumnya? Idgham mutajanisain, dal sama ta. Satu, makhraj sifatnya sebagian berbeda di antara ya dal sama ta. Jadi ini jawaban yang nanti kita pada saat kita praktek, jadi kita jawabannya seperti itu. Tidak keluar dari contoh-contoh yang disebutkan tadi. Wa yanhaslu idgham al-mutajanisain. Nah, ini disebutkan lagi, diperkecil lagi 8 contoh. Artinya dari luar 8 ini nggak keluar dari situ. Pasti sama. Ini contoh yang pertama. Ini. Dal sama ba. Idh zalamtum. Gimana mau bacanya? Idba. Mana yang dapat kayak gitu? Kan susah ucapannya. Jadi makanya diidghamkan, dimasukkan ke ba. Langsung ucap ba-nya. Jadi ini langsung diucapkan ba-nya ini Idzalamtum. Ya, jadi enggak perlu susah-susah. Langsung ke ba-nya. Idzalamtum.
Kemudian dal fita. Qad tabayyana. Langsung qad tabayyana. Dal itu nggak ada. Hapus. Hapus langsung. Ta fi dal. Athqalat da'awa. Ya. Athqalat da'awa. Harusnya ada hams sedikit. Athqalat. Kalau kita baca dengan apa namanya, yang normal yang biasa, athqalat da'awa. Kalau nggak tahu nih ya, kalau pasti dia berusaha untuk memunculkan hamasnya, tetapi karena ya idgham makanya tidak ada hams lagi. Athqalat da, langsung athqalat da. Nah, tulisannya seperti ini. Kemudian ta fi ta, fa'amanat ta, fa'amanat ta, langsung ke ta-nya, mubasyarah, langsung. Ya, ingat para ikhwan rahimakumullah, dal, fidha, dal, kita, ta, fidal, ya, ta, fidal ini hampir mirip sama dal kita, ya. Jadi dibalikkan. Ini mudah dihafal, ya. Dal kita, ta, fidal, atau ta, fita. Artinya makhraj sama, dal sama dha, sama apa lagi satu lagi makhrajnya? Ta. Itu satu makhraj, ya. Ini dal, ta sama ta. Ini yang bermasalah. Artinya semua ujung lidah. Yang berikutnya, al-lamu fil ra. Al-lamu fil ra ala madhhabi al-farra. Al-farra ini mengatakan lam nun ra satu makhraj. Ingat ya, lam nun ra satu makhraj. Waktu kita bahas kemarin, lam nun ra beda makhrajnya. Ya, beda makhrajnya. Ujung lidah sama, ya, contoh an ujung lidah sama langit-langit. Ar, ya, ar di bawah nunnya juga, tapi tidak sentuh ujung lidahnya ke langit-langit. Kemudian al di bawah nun. Beda makhrajnya, tetapi ulama nahwu wasarf atau farra mengatakan itu makhrajnya sama, makanya hukumnya mutajanisain. Jadi lam dalam ra, ya, qur rabbi, bacaannya qur rabbi, wa qur rabbi a'udzu, wa qur, jangan baca wa qul rabbi, tidak, wa qur rabbi. Ini hukumnya, ya, mutajanisain. Amma ala madhab Sibawayh fahuwa bil idgham al-wajib fil mutaqarib. Kalau mazhab Sibawayh ini mengatakan idgham wajib fil mutaqaribain, ya, dianggap itu mutaqaribain. Kenapa berdekatan makhrajnya? Sibawayh membagikan nun lam ra seperti yang kita pelajari kemarin, terpisah dia makhrajnya. Enggak satu makhraj. Kalau Al-Farra rahimahullah dia mengatakan satu makhraj. Makanya dia menganggap Al-Farra itu mutajanisain, Sibawayh menganggap seperti kita mutaqaribain. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, al-tha'u fi dal yalhath dalika, surat Al-A'raf. Bacaan ini gimana Ustaz? Yalhadda, langsung dal. وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء فأظهر بعضهم وأدغمه الآخر. Artinya dengan contoh yalhath sa sama da, ya, terjadi perselisihan di antara qari'. Ada yang mengidharkannya, ada yang mengidghamkannya. Wa li Hafs min tariq asy-Syatibiyyah fihi al-idgham faqat, ya. Dari Hafs an Asim ini hanya idgham, tidak ada lain. Yang ketujuh, irkam ma'ana. Ba sama mim. Ya, ba mim makhrajnya sama. Adalah dua bibir. Irkam ma'ana. Jadi langsung ke mimnya dibaca. Jangan dibaca irkaba ma'ana, irkaba ma'ana. Ya, salah. Jadi langsung diidghamkan, ya. Ya. Yang membatalkan idgham adalah qalqalah. Jangan sampai kita ucapkan qalqalah sini makanya batal idghamnya. Warada fihi ma'a kauni min al-mutajanisain khilafun bainal qurra. Ini
juga berselisih di antara ulama mengenai irkam ma'na, ada yang mengidharkannya, ada yang mengidghamkannya, seperti tadi yalhad dalika, ta sama dal. Yang ke-8, at-ta'u fitta, ahadtu, ya. Sebelumnya ada ta sama ta. Nah, fa'amanat ta. Ini sekarang ta sama ta, balikannya. Nah, ta fitta, ya. Wa huwa idghamun naqis. Nah, apa artinya disebut dengan idgham naqis? Saya sudah jelaskan itu. Idgham tidak sempurna. Apa yang dimaksudkan tidak sempurna? Saya faham dengan katanya yang tidak sempurna. Ada idgham kamil, ada idgham naqis. Apa yang dimaksudkan dengan idgham kamil? Saya kembalikan ke belakang dulu. Qad tabayyana. Ini idgham naqis atau kamil? Kamil. Kenapa kamil? Sempurna apa? Hurufnya masuk. Kemarin saya sebutkan. Saya contohkan, ini kan susah mencontohkan idgham kamil dan naqis itu apa maksudnya. Semua kemarin saya ibaratkan kayak apel. Apel itu dibagi dua. Yang pertama itu hurufnya, yang kedua sifatnya. Oke. Qad tabayyana. Dal. Dal, huruf dal. Sifatnya apa? Qalqalah. Pada saat saya ucapkan qad tabayyana, ada enggak hurufnya? Ada enggak qalqalahnya? Apalnya dimakan semua, artinya kamil, sempurna. Oke. Ini kembali ke ahadtu, dibilang naqis. Artinya yang tersisa apa sih? Sifatnya hanya tersisa. Hurufnya nggak ada, tapi sifat ketebalannya, tafkhimnya atau sifat istilahnya. Li'anna al-harf qawi la yadkhulu bi kullihi fi dhaif. Ya, hurufnya termasuk huruf yang kuat. Tidak semudah masuk di dalam yang lemah. Fakat al-Arab tudghimu ta' as-sakinah fi ta' ma'a ibqa'i sifatil itbaq. Artinya di waktu kaum Arab itu memasukkan ta sama ta, tetapi disisakan dikit sifat itbaqnya, ketebalannya itu. Jadi makanya tersisa hanya sifatnya. Jadi makan apelnya hanya separuh. Hurufnya tidak ada, tapi sifatnya tinggal sisanya separuh. Jadi inilah ibaratkan yang kita pahami. Ini idgham naqis. Tersisa apa? Tersisa sifatnya. Sifat ada huruf ta-nya, itbaq. Wa yakunu dzalika bi an yutbiq al-mutakallim lisanahu ala ta'in ghayra muqallqalah. Ini hanya menjelaskan huruf ta tanpa ada qalqalahnya. Ahata tu itu ada qalqalahnya. Jadi ini bagaimana? Jadi tekan ta-nya dengan ada qalqalah. Ahadtu. Ahadtu. Terakhirnya ta yang keluar. Ya. Ahadtu, basat, basat tu. Ada huruf yang itbaqnya tebal, tafkhimnya ada. Farrattum. Kalau kita idgham kamil, farrattum. Langsung katanya. Kalau idgham kamil, tapi disebut sini idgham naqis. Tersisa itbaqnya. Farrattu. Jadi ini yang 4 kata dalam Al-Quran. Ahadtu, basattu, farrattum. Ini idgham mutaqaribain. Mutamatsilain udah, mutajanisain udah. Ini idgham mutaqaribain. Nakhluqukum. Jadi mutaqaribain fil makhraji was artinya berdekatan makhrajnya, berdekatan juga sifatnya. Jadi maknanya itu dekat. Nahnu nakhluqukum faqad dhalla kadzabat Tsamud, ya. Nakhluqukum. Jadi langsung ada yang disebut di sini idgham kamil, ada yang disebut idgham naqis. Ada kalau idgham naqis tersisa hanya apa tersisa tebalnya. Ya, nakhluq
kum. Atau langsung kalau idgham kamil nakhluqukum kamil. Faqad dhalla ya. Kadzabat Thamud, langsung katanya. Ini ada yang disepakati dalam huruf yang mutaqaribin, ada yang berselisih di antara para ulama tajwid. Ini idgham mutaqaribin yang disepakati. Lam dalam ra qur rabbi dibacakan qur rabbi. Itu ala madhab Sibawayh ya. Ini menurut mazhab Sibawayh. Jadi ini lam dalam ra itu dia disepakati para ulama untuk diidghamkan di dalam huruf yang mutaqaribain. Lam dalam ra. Qaf dalam kaf ini disepakati juga. Ya, alam nakhluqukum. Faqad ittafaqa ahlul ada ala idgham al-qaf fil kaf minha thumma ikhtalafu. Ini disepakati para ulama untuk mengidghamkan qaf dalam kaf. Kemudian mereka itu berselisih. Fadhahaba al-jamhur minhum ila ja'lihi idghaman mahdhan mustakmil at-tashdid. Artinya jamhur ulama mengatakan diidghamkan idgham kamil mustakmil at-tashdid, artinya penuh tasydid. Langsung ka nakhluqukum, kum ke kafnya. Enggak disebutkan idgham naqisnya atau sifat dari qafnya. Wa dhahaba Makki bin Abi Talib wa Abu Bakr bin Imran ila al-idgham an-naqis. Jadi ini ya, kita kalau ada jamhurul ulama, ada yang berselisih, kita ambil kata-kata jamhur. Lebih kuat ya. Kemudian wahia ala riwayat Hafs min tariqi Syatibiyah wa Thibah bil idgham al kamil. Artinya kita membaca Hafs an Asim membacanya dengan idgham kamil. Bagaimana cara membaca dengan idgham kamil? Alam nakhluqukum langsung ke kafnya. Kafnya tidak tersentuh sama sekali. Itu namanya idgham kamil. Tadi lam, ra, qaf dalam kaf. Kemudian lamus syamsiyah. Apa lamus syamsiyah itu? Apa itu lam syamsiyah? Setiap ada al di dalam Al-Quran itu ada namanya lam syamsiyah, ada lam qamariyah. Contohnya as-sama. As-sama enggak mungkin kita baca al-sama, pasti baca langsung ke sinia, ya kan? Itu namanya lam syamsiyah. Ini ya, lam syamsiyah. Lam syamsiyah di dalam 3 huruf. Nanti dijelaskan ke depannya ya. Ini namanya termasuk idgham mutaqaribain, ya. Lam sama huruf yang berikutnya, jadi diidghamkan. Makanya baca as-sama, asy-syams. Enggak mungkin dibaca al-syams. Pasti diidghamkan lam sama shinnya. Kenapa? Karena ada dekat makhrajnya. Nun sakinah tanwin fi hurufi lam yarau. Jadi nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam yarau. Lam atau mim atau ya atau ra atau waw. Nanti dijelaskan ke depan. Kemudian ini tadi 4 ya. Yang 4. Yang pertama itu adalah lam sama ra, yang kedua qaf sama kaf, ya. Kemudian lam syamsiyah dan nun sakinah tanwin di dalam huruf lam yarau. Lam yarau artinya lamnya terpisah dengan mim, ya, ra, ini maksudnya dalam jumlah atau perkataan ini hurufnya aja nih. Jadi seandainya contohnya min ladunhu, nun bertemu dengan lam, mim ma'in, nun bertemu dengan mim, itu namanya idgham mutaqaribain, ya, idgham mutaqaribain. Faman ya'mal, ya, nun bertemu dengan ya, itu idgham mutaqaribain. Jadi idgham bi ghunnah memang. Yubhathu anhu al-mukhtalafu fi, ini yang berselisih di antara ulama. Al-mukhtalafu fi min idgham, tadi disepakati 4. Sepakat ya.
Ini sekarang yang berselisih di antara ulama mengenai dua huruf yang mutaqaribain. Dal sama ba, faqad dhalla. Ini diperselisihkan. Ta sama ta, kadzabat thamud. Ya. Wa Hafs an Asim yudhiru dzalika kullih. Ya, bacaan kita tidak menidghamkan idhar. Jadi bacaan gimana, Ustaz? Faqad dhalla. Ya, ada qalqalahnya. Di sini kadzabat thamud, ada hamsnya. Jadi tidak boleh diidghamkan qiraat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Sudah? Jadi ini hanya dua, dal sama ba. Yang kedua adalah ta sama tha. Mana? Bingung? Harus cair. Ini makin bertambah hari, makin bertambah minggu, makin bertambah banyak pelajaran yang harus dipertanggungjawabkan nanti itu. Nanti kita lihat nanti waktu tahsin tilawahnya. Nanti diulang-ulang semua. Kunci dari semua ini sifat huruf, makharijul huruf. Kalau dah tahu dua itu, ini insya-Allah langsung. Kalau tidak hafal sifat huruf, tidak hafal makharijul huruf, itu akan di sini kacau dia. Nggak akan nyambung dia cerita. Kalau dia nggak ulang, ya tidak bisa nyambung di sini. Makanya Dr. Aiman Suwaid dia sebutkan dari pertama itu sifat makharijul huruf, sifat huruf itu dulu diajar. Baru nyambung ke cerita lain. Nun sakinah, idhar, idgham, iqlab, baru nyambung di situ. Kalau dari pertama tidak diajarin sifat huruf dan makharijul huruf, nggak akan nyambung. Apalagi idgham mutajanisain mutaqaribain, sebagian sifatnya sama, sebagian sifat apa bilang kan nggak akan nyambung. Jadi ini harus emang diulang. Apalagi seseorang guru ya, jadi itu lebih kayaknya harus dihafal ya. Dan lebih dikuatkan lagi pada saat dia menjelaskan sama anak muridnya. Ada pertanyaan? Kemudian harfani mutaba'idan. Artinya dua huruf yang jauh. Mutaba'idan artinya jauh dalam makhrajnya, jauh dalam fil makhraj was sifat. Beda artinya. Man amana, ya, nun sama hamzah. An'amta, nun sama ain. Yu'minun, tashkurun, itu hukumnya idhar, tidak ada idgham. Mutaba'idin itu hukumnya idhar. Ini bagaimana tanda idgham kamil di dalam mushaf. Ya, tandanya adalah ini. Ada syaddahnya. Di huruf yang kedua ada syaddahnya, itu idgham kamil. Kan dipermudah itu. Tanda idgham kamil. Asaw wa kanu irkam ma'ana wa qur rabbi alam nakhluqukum as-sama', itu namanya tanda idgham kamil. Idgham naqis apa tandanya? Tidak diberikan sukun di atas huruf yang pertama. Kemudian tidak ada syaddahnya, itu idgham naqis. Kan mudah.
Kalau tidak hafal teorinya, dia aja pun mushafnya. Ini kan ada sukunnya. Oh, itu dah menakis tuh. Ya, ini tidak ada syaddahnya. Dia huruf yang kedua. Huruf yang pertama itu tidak ada sukunnya. Tanda sukun ada tandanya. Lam ta'rif. Ini lam al ya. Ini lam sakinah taj'aluha al-'arab qabla al-asma' li ta'rifiha. Ini satu lam yang mati, yang kebiasaan Arab itu meletakkannya pada nama-nama untuk mengenalkannya. Ya. Wa yasbiquha hamzatu wasl, dan didahulukan oleh hamzat wasl. Jadi kalau al itu hamzahnya, alif yang pertama itu namanya disebut dengan ini hamzat wasl maftuhah fathah. Al-jibal, as-sama itu namanya al-lam ta'rif, lam sakinah. Itu disebut dengan di bahasa Arab lamut ta'rif, untuk mengenalkan sesuatu. Ini qamariyah adalah syamsiyah adalah qamariyah. Jadi kalau lam qamariyah adalah 14 hurufnya, apabila lam itu berjumpa dengan salah satu 14 huruf, makanya disebut lam qamariyah. Apabila ya sisanya itu ya berjumpa dengan lam, disebut dengan lam syamsiyah. Ini al-Arab ya menjelaskannya. Lam itu ketika berjumpa dengan salah satu huruf, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari huruf ini berjumpa dengan lam, itu disebut lam qamariyah. Contohnya al-ard. Ya, lam berjumpa dengan hamzah. Ini dihamzahkan. Ya. Jadi disebut dengan al-qamariyah. Al-nya al-qamariyah. Kemudian contoh qaf. Ada enggak qaf sini? Ada. Aqimah. Al-qamar. Jadi lamnya jelas, enggak diidghamkan lamnya. Itu yang dimaksudkan ya, lam tidak diidghamkan. Kemudian al-hajj. Enggak mungkin dibaca ay-hajj kan? Pasti dibaca al-hajj. Kenapa? Karena lam di sini berjumpa dengan salah satu huruf yang 14 ini. Maka disebut lam qamariyah. Idgham kamil. Idgham kamil. Ya, yang syamsiyah tadi. Ini qamariyah jelas tidak ada idghamnya. Izhar dia. Coba baca al-jibal. Tadi ucap lam jelas al-jibal. Ya kan? Coba al. Jelas kok lamnya. Nanti pada saat lam syamsiyah disebut idgham kamil. Al-qamar, al-hajj, ha termasuk huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Makanya ini sekarang kita bahas lamnya. Perhatikan lamnya berjumpa dengan mana. Salah satu huruf ini kalau berjumpa disebut dengan al-qamariyah. Ini ya. Ini lam syamsiyah karena berjumpa dengan salah satu huruf di awal kata syair ini. Tib thumma sir rahiman tafuz dhif da ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Artinya merah-merah ini adalah huruf lam syamsiyah. Kalau salah satu huruf ini bertemu dengan lam, makanya langsung diidghamkan idgham kamil. Shin, ada enggak shin sini? Ada, ini shin Ustaz. Jadi bacaannya asy-syams. Enggak mungkin kita baca al-syams. Salah. Makanya lam itu diidghamkan ke shin. Langsung ke shin ya. Makanya di atas shin ada syaddah. Itu tanda idgham kamil. Paham ya? As-sama. Kenapa ada syaddah ni Ustaz? Sin termasuk huruf syamsiyah. Ini sinnya. Oh jadi lam syamsiyah. Ucapannya as-sama. Enggak boleh al-sama. Itu namanya lam syamsiyah. Lam syamsiyah termasuk idgham tadi. Idgham apa? Kamil apalah? Mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain. Ayo.
Jadi saya kan bahas sebelumnya. Mutaqaribain. Mutaqaribain yang disepakati atau yang diperselisihkan? Yo. Disepakati. Yang diperselisihkan hanya dua. Kadzabat Tsamud tak sama ta sama faqad dhalla dal sama ba. Itu yang diperselisihkan. Iya. Itu dia kan isim isyarah, apa isim isyarah ya? Isim harf wasl. Ya, huruf wasl. Itu wasalkan. Tetapi di situ kan alladzi, di atasnya itu ada alladzi kan? Itu namanya termasuk apa? Huruf. Tetapi tidak untuk lam ta'rif tidak dia. Bukan lam ta'rif dia. Bukan. Faham ni lam syamsiyah lam qamariyah? Ingat tu. Ya, wasyamsu wal qamaru bihusban. Dan mungkin saya baca wasyamsu wa qama wal qamar. Di situlah bedanya ya. Jadi makanya pada saat ada anak-anak ngaji wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di situ tahu anak itu faham enggak mengenai itu. Bil sabar. Terus kalau baca pertama bil haqqi. Kan di situ letaknya orang. Kan namanya anak-anak kan di situ kita harus jeli. Makanya saya sering dengan anak-anak gitu. Bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Itulah ilmu situ ini lam al haq itu lam qamariyah ya, as-sabr lam syamsiyah. Wa tawasaw bis sabr langsung sadnya. Sudah sampai sini? Tanda idhar di lam at-ta'rif al-jibal, al-qamar, al-ard, al-hajj ya. Ini tanda-tanda idgham kamil, asy-syams, as-sama, ad-da'i. Jadi kalau ditanya itu idgham apa Ustaz? Kenapa ada idgham situ? Lam sama dal, lam sama sin, lam sama shin. Kenapa? Karena mutaqaribain. Sebabnya idgham ada 3. Sebabnya idgham itu ada 3. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Itu sebab terjadinya idgham karena sejenis, karena dekat. Yang terakhir karena sama, mirip. Ya, karena itu sama, dal sama dal, ta sama ta, itu namanya. Makanya di dalam buku-buku lain disebutkan sebabnya idgham terjadi karena 3. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Mutabaidain bisa idgham? Sama sekali tidak bisa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi kan shin tengah dengan katanya banyak atas dan membaca nah huruf yang sama juga shin maknanya ji membaca Maria kan Jim. Kenapa jimnya? Ya berarti kalau ulang sama makrasinya berdekatan. Tapi huruf jim kan makranya sama kayak shin. Ini maksudnya Maria. Iya. Jadi ini makanya ini kan ini
pertanyaannya tadi bagus pertanyaannya. Jadi misalnya jim, ya, shin, makhrajnya di tengah lidah. Dia juga berdekatan dengan lam. Berdekatan dengan lam. Coba lihat sifatnya. Jauh enggak? Dia berdekatan secara makhraj. Tapi sifatnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Dekat enggak? Mana yang lebih banyak dekatnya atau lebih banyak yang berselisih? Kalau lebih banyak berselisih artinya tidak terjadi mutaqaribain. Situ letaknya. Kita harus tahu, okay. Jim, ya, shin. Kan satu makhraj di tengah lidah. Dia berdekat dengan lam. Tetapi kenapa jim itu sama lam qamariyah, bukan syamsiyah? Tetapi kenapa shin sama lam syamsiyah? Itu pertanyaan. Bagus pertanyaannya ya. Jadi ini itu harus paham sifatnya yang jauh, yang beda banyak. Tidak berdekat. Wallahu a'lam ya. Ini kalau kita harus pahami yang kayak gitu kan. Kenapa tidak ya? Jadi makanya langsung pada saat dijelaskan mengenai ini disebutkan hurufnya. Hanya kita membaca huruf-huruf, menghafal huruf ini. Cocok masuk keluar. Kenapa? Ini dah dibahas oleh para ulama sebelum kita. Makanya disebutkan kata-kata ini idul hajjaka wa khafa. Ini huruf ini adalah lam qamariyah, selesai. Kenapa? Mereka itu yang jauh sifatnya lebih banyak yang diberselisihkan antara huruf ini sama huruf ini. Lebih banyak yang selisih dibandingkan yang sama. Yang lain? Kalau tidak ada, tentang yang huruf kata misalnya itu kan ada yang disebutkan di yang bertemu dengan rasa. Yang tadi huruf misalkan ini juga disebutkan kan bertemu dengan rasa. Itu perbedaannya apa? Seperti yang saya sebutkan, Al-Farra mengatakan nun lam ra itu satu makhraj. Ya, definisi mutajazisin apa tadi? Makhrajnya sama, tapi beda sifatnya. Menurut Al-Farra ini adalah mutajazisin. Karena pendapat dia mengatakan nun lam ra satu makhraj. Satu. Itu Al-Farra ulama ya. Sibawayh termasuk orang ahli nahwu saraf. Ya. Orang besar dalam nahwu saraf mengatakan itu beda makhraj. Nun lam ra itu beda-beda makhrajnya. Makanya kalau beda makhrajnya, makhraj ini beda, ini makhraj ini beda, artinya mereka itu berdekatan, mutaqariban. Menurut ini dia mutaqariban karena beda makhrajnya. Menurut Al-Farra satu makhraj itu terjadilah mutajazisin. Menurut ini beda makhrajnya, terjadilah mutaqariban. Jadi artinya kembali ke pendapat masing-masing. Tetapi yang kita pakai itu adalah yang Sibawayh itu yang beda-beda makhrajnya antara tiga. Itu dia bedanya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.